Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali dalam perenungan firman untuk ibadah minggu kita hari ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman kita hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti kita ketahui bahwa Petrus adalah satu dari antara 12 murid Tuhan Yesus. Satu dari antara 12 rasul yang langsung dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah sementara Simon Petrus ini sendiri punya karakter yang sangat unik menurut saya. Kenapa? Karena Simon Petrus ini dia punya nama asli adalah Simon. Sementara Petrus ditambahkan sendiri oleh Tuhan Yesus yang pada akhirnya berarti batu karang yang teguh. Nah Simon Petrus ini dia punya sifat yang sanguinis sebenarnya. Dia punya sifat sanguinis di mana dia adalah orang yang ekstrovert, dia orang yang optimis, dia orang yang suka berbicara, dia cepat, namun dia juga adalah orang yang kurang praktis. Nah sebelum kita masuk ke dalam nats perenungan kita hari ini, saya mau kita tahu dulu karakter Petrus itu seperti apa. Karena tentunya itu akan mempengaruhi cara dia menulis surat-suratnya. Karakter Petrus yang pertama adalah dia seorang pemimpin yang alamiah. Kalau pemimpin yang alamiah berarti karakter itu sudah tertanam tersendiri di dalam dirinya. Hal ini bisa kita lihat dari bagaimana Simon Petrus dapat menjadi pemimpin dari 11 rasul lainnya. Karakter yang kedua, dia adalah orang yang suka menurutkan kata hatinya dan berbicara apa adanya. Hal ini bisa kita lihat dari kata-katanya yang disampaikannya kepada Yesus pada saat perjamuan terakhir. Karakternya yang ketiga, dia adalah orang yang cepat bertindak. Tapi dia juga adalah orang yang cepat surut. Ini kita bisa lihat dari peristiwa ketika Yesus berjalan di atas air. Nah Petrus mau ikut jalan di atas air bersama dengan Yesus. Dia yakin pada awalnya, dia cepat bertindak pada awalnya. Tapi kemudian dia juga cepat surut. Dan akhirnya dia gagal untuk berjalan di atas air. Karakter yang keempat, Petrus adalah orang yang gampang berubah pendirian. Dan yang kelima, karakternya dia adalah orang yang emosional dan suka bertindak ekstrem. Hal ini bisa kita lihat ketika peristiwa penangkapan Yesus. Simon Petrus adalah satu-satunya murid yang mengeluarkan pedangnya untuk memotong telinga prajurit yang hendak menangkap Tuhan Yesus. Inilah kelima karakter Simon Petrus yang pada akhirnya mempengaruhi dia menuliskan suratnya ini. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam nats renungan kita hari ini saya mau mulai dari ayat yang kelima. Ayat yang kelima di situ dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Saya mau garis bawahi kata justru karena itu.
Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karena apa? Tentu ini menjadi pertanyaan. Dan jawabannya ada pada ayat sebelumnya. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yaitu karena kuasa ilahi yang menganugerahkan kepada kita janji keselamatan. Yang menganugerahkan kepada kita kodrat ilahi yang akan meluputkan kita dari kebinasaan. Karena itu semualah yang menjadi dasar kita untuk sungguh-sungguh berusaha. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus menyadari hal tersebut. Petrus menyadari kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah dalam hidupnya. Karena itu dalam suratnya dia mau menegaskan sendiri bahwa tidak ada alasan baginya untuk tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas panggilannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bila kita merespon panggilan Tuhan, kita tentunya akan bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Kita tentunya akan semakin kuat, semakin gigih, semakin giat dalam mengiring Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah mundur. Kita tidak akan mudah surut. Tapi justru setiap hambatan itu, setiap tantangan itu akan membuat kita semakin menyala-nyala dalam melaksanakan tugas panggilannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, para sahabat-sahabatku pemberita firman, nats renungan ini mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kita dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan Injil, kita tidak hanya memberitakan firman kepada orang-orang yang tidak percaya. Tapi kita juga diajak memberitakan Injil keselamatan itu bagi setiap orang yang sudah percaya. Agar mereka semakin maju. Agar mereka semakin meningkat keimanannya kepada Tuhan kita. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Pertama-tama mau mengatakan kepada kita bahwa kita harus punya iman terlebih dahulu. Karena itu dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan. Berarti yang pertama harus ada pada kita adalah iman. Karena tanpa itu tidak mungkin kita mampu untuk melakukan kebaikan. Tanpa iman tidak mungkin kita akan berhasil melakukan pertumbuhan dalam kebaikan. Nah lalu setelah iman itu ada, setelah kita punya iman, bukan berarti kita dapat menambahkan sesuai dengan urutan-urutan yang tertulis dalam Alkitab, kita bukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalimat-kalimat selanjutnya ini bukan berarti bahwa kita harus berurut. Mulai dari iman menambahkan kebaikan, setelah punya kebaikan kita tambahkan kebajikan, setelah punya kebajikan baru kita tambah pengetahuan, setelah punya pengetahuan baru kita tambah yang seterusnya dan seterusnya, bukan. Bukan itu maksudnya dari nats renungan kita hari ini. Tapi sebenarnya pertama-tama ketika kita punya iman, lalu kita harus menambahkan kebaikan atau sifat-sifat baik lainnya. Ya, tidak sesuai dengan urutan, tapi semuanya itu harus diusahakan secara bersama-sama. Jadi bukan berarti saya punya iman, berarti lalu saya akan tambahkan berbuat baik. Kalau saya udah berhasil berbuat baik, baru saya bisa melakukan yang lainnya, tidak. Tapi semuanya itu berjalan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama. Saudaraku, saya tertarik dengan ayat yang ke-6. Ayat 6a di situ dikatakan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dengan kata lain, nats ini mau mengatakan kepada kita, ketika kita punya pengetahuan, penguasaan diri juga harus ada pada kita. Ini mengingatkan saya tentang ketika kita punya kehebatan intelektual,
tentunya harus dibarengi dengan moralitas juga. Dengan adanya intelektual tanpa moral, kita hanya punya pengetahuan otak tanpa punya hati. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dengan punyanya kita pengetahuan, ingatlah kita juga harus punya penguasaan diri. Saya teringat akan adanya orang-orang yang mengklaim atau orang-orang yang memberikan kesaksian bahwa setelah ia bertobat, lalu ia sama sekali tidak menyenangi atau tidak menginginkan perempuan lain selain istrinya. Saya mau katakan begini saudaraku, bodohlah orang-orang yang percaya pada dusta atau bualan seperti ini. Kenapa? Karena jika nafsu ini bisa hilang sama sekali total, tentunya kita tidak perlu penguasaan diri. Karena itu Petrus katakan penguasaan diri itu perlu. Karena sebagai orang Kristen, godaan, tantangan akan selalu mau menggoyahkan kita, termasuk penguasaan diri kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini mengatakan hidup dan berbuah. Di antara kita semuanya, Anda sekalian yang mendengarkan perenungan ini, setiap kita yang sudah memperoleh hidup di dalam Kristus, tentu kita rindu untuk berbuah di dalamnya. Jawabannya saudaraku ada pada ayat yang ke-8. Tetapi barang siapa yang semuanya itu ada padanya berlimpah-limpah, maka dia tentunya akan semakin giat dan berhasil akan pengenalan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari aminkan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pertama-tama kita punya iman, lalu tambahkan setiap hal-hal baik, tambahkan setiap kebaikan kepada imanmu. Karena itu yang akan membuat engkau semakin giat, membuat engkau semakin bersungguh-sungguh, semakin gigih untuk berbuah dalam pengenalanmu akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memampukan kita untuk melaksanakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya.